Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, untuk X mendekati tak hingga. Soalnya seperti tampak pada layar. Nah, baik, kita akan hilangkan bentuk akar dan kita akan ubah dulu X menuju tak hingga akan kita ubah menjadi X mendekati 0. Ya, kita misal Y sama dengan satu per akar X. Gitu ya. Nah, 1 per akar X. Nah, ini ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan, maka jadinya Y kuadrat sama dengan 1 per X. Ya, ini dikuadratkan, akarnya lenyap. Nah, berarti X-nya sama dengan 1 per Y kuadrat. Nah, sekarang kita ubah ya. Nanti ubah X-nya jadi 1 per Y kuadrat. Sedangkan 1 per akar X diubah menjadi Y. Nah, sekarang kita ubah. Kalau X-nya menuju tak hingga, ya, maka Y-nya akan menuju 1 per akar tak hingga. Gitu ya. 1 per akar tak hingga. Nah, maka Y-nya akan menuju 0 plus gitu ya. 0 dari kanan ya. Tak hingga itu uh, apa boleh kita katakan bilangan yang sangat besar gitu ya, bilangan positif yang sangat besar sehingga hasilnya adalah 0 plus. Dia dekat dengan 0 tetapi lebih dari 0. Nah, kita sebut 0 plus. Ya, berarti limit di atas bisa kita tulis limit Y mendekati 0 plus 0 dari kanan. X-nya diganti jadi 1 per Y kuadrat. Terus ini jadi sekan Y dikurang 1. Nah, ini jadinya limit Y mendekati 0 plus 1 per Y kuadrat. Nah, sekan itu sama aja dengan 1 per cos. Cos Y. Sedangkan satunya boleh kita tulis cos Y dibagi dengan cos Y. Limit Y mendekati 0 plus. Ini jadinya 1 dikurang dengan cos Y dibagi dengan Y kuadrat dikali cos Y. Nah, gitu ya. Cos Y-nya sama penyebutnya, jadi boleh ditulis begini ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan ruas ini bisa dikalikan dengan 1 ditambah dengan cos Y. Yang ini juga bisa dikalikan dengan 1 ditambah cos Y. Ya, ini namanya manipulasi sehingga nantinya bentuk ini bisa disederhanakan. Limit Y mendekati 0 plus. Nah, ini kita kalikan 1. Nah, ini kita kalikan cos kuadrat Y. Ya, ini jadinya Y kuadrat kali cos Y kali 1 ditambah cos Y. Ya, ingat 1 min cos kuadrat Y itu sama dengan sin kuadrat Y. Ya, identitas trigonometri. Ya, silakan ada yang lupa identitas trigono, lihat bukunya. Ini limit Y mendekati 0. Nah, ini diganti menjadi sin kuadrat Y. Nah, sehingga jadinya sin Y dibagi dengan Y. Nah, ini pangkat 2. Gitu ya. Dikali dengan 1 per cos Y dikali 1 ditambah cos Y. Ya. Nah, limit ini hasilnya adalah 1 kuadrat ya. Nah, dikali 1 per cos 0 ya. Cos 0 terus 1 ditambah cos 0. Ya, ini 1.
1/1 kali 1 ditambah 1. Sehingga hasil limit ini adalah setengah. Hmm. Apakah harus jalannya begini? Ya, enggak harus ya. Bisa aja jalannya berbeda. Cara yang kedua yang ingin saya tunjukkan. Ya, oke, ini akan saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Ya, nah ini jadinya limit Y mendekati 0 plus 1 min cos Y dibagi dengan Y kuadrat kali cos Y gitu ya. Nah, ingat bahwa cos Y itu boleh kita tulis 1 dikurang 2 kali sin kuadrat setengah Y gitu ya. Nah, sehingga 1 min cos Y sama dengan 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Nah, ini jadinya 2 sin kuadrat setengah Y. Nah, sehingga limit tersebut akan menjadi limit Y mendekati 0 plus 2 kali sin setengah Y kali sin setengah Y atau sin kuadrat setengah Y. Sin kuadrat setengah Y dibagi dengan Y kuadrat dikali dengan 1/cos Y. Limit Y mendekati 0 plus 2 kali sin setengah Y dibagi dengan Y pangkat 2 dikali dengan 1/cos Y. 2 kali, nah ini nilainya adalah setengah gitu ya. Setengah per 1 gitu ya. Ya, ini saya tulis setengah per 1. Ya, ini setengah per 1 ya. Satunya dari sini ya. Pangkat 2 dikali 1/cos Y. Y-nya diganti dengan 0. 2 kali 1/4 kali 1/1. Nah, hasilnya setengah juga ya. Ya, sama kayak tadi setengah. Ya, adakah cara lain? Ya, ada cara lainnya. Cara eh, yang lebih cepat. Nah, ini saya hapus dulu. Oh, sorry. Oh. Ya, cara yang ketiga. hmm, eh, kita boleh menggunakan rumus cepat seperti ini. Jadi kalau ada limit Y mendekati 0, 1 min cos AY dibagi dengan Y kuadrat. Ini hasilnya adalah A kuadrat dibagi 2. Gitu ya. Nah, berarti limit yang ini, limit Y mendekati 0 plus 1 min cos Y dibagi dengan Y kuadrat. Nah, dikali dengan 1/cos Y. Nah, ini bisa dicari dengan cara cepat, yaitu A kuadrat dibagi 2. A-nya berapa di sini? 1 ya. Berarti 1 kuadrat dibagi 2. 1/cos Y. Y-nya ganti dengan 0. Ya, sehingga jadinya setengah kali 1/1. Nah, setengah ya. Nah, baik demikian sudah banyak ya saya bahas dengan 3 metode. Metode yang lainnya juga boleh pakai cara turunan. Nah, ini saya tunjukkan kalau pakai cara turunan ya supaya eh, kalian punya banyak wawasan. Ya. Nah, setelah bentuknya begini,
Ya, kita ubah menjadi limit Y mendekati 0 plus 1 min cos Y per Y kuadrat dikali dengan 1 per cos Y. Nah, jadi limitnya kita pecah ya. Nah, ini bentuknya 0 per 0 ya. Yang ini kalau kita tes ya, 1 dikurang cos 0, hasilnya 0 ya. 1 kurang 1, 0. Nah, bawahnya 0 kuadrat. Nah, ini bentuknya 0 per 0. Tetapi ini bentuknya enggak 0 per 0. 1 per cos 0. Cos 0 ini 1 ya. Nah, berarti ini 1 per 1, 1 ya. Nah, berarti limit tersebut boleh kita tulis limit Y mendekati 0 plus 1 min cos Y dibagi dengan Y kuadrat. Ya, ini hasilnya 1 ya. 1. Nah, karena bentuknya 0 per 0, kita boleh menggunakan aturan L'Hopital pakai turunan ya. 0 per 0. Nah, jadi limit Y mendekati 0. Turunan dari 1, 0. Turunan dari cos Y, min cos Y jadi plus sin Y. Nah, dibagi dengan 2Y. Nah, Dedek sudah mengenal rumus yang ini. Ya, limit 0 plus. Nah, sin Y per 2Y. Nah, lihat koefisien Y-nya aja ya. 1 per 2. Ya, ini 1, ini 2. Nah, jadi banyak cara. Udah saya tunjukkan 4 cara. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga teman-temannya juga mendapatkan manfaat. Tekan like jika kalian menyukainya dan tinggalkan komentar kalian pada baris komentar yang sudah disediakan. Ya, untuk video-video lainnya mengenai limit silakan cek di playlist limit. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.